Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini surat bercerita kembali hadir untuk menemani teman-teman sekalian untuk mengarungi khasanah keislaman. Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini surat bercerita kembali hadir untuk membawakan kisah dari ulama Nusantara yang pastinya kaya akan hikmah dan histori dari setiap kejadiannya. Dan semoga kisah yang akan kami bawakan ini membawa dampak positif dan hikmah dari yang kami sampaikan. Siapa yang tidak tahu Kiai Hasyim Asy'ari? Beliau adalah tokoh ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, kami akan membawakan kisah dari Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu sumpah sakral Kiai Haji Hasyim Asy'ari di depan Ka'bah, momen yang mengubah sejarah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang ulama dan pahlawan nasional yang mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau yang sering disingkat NU. Saat masih menuntut ilmu di Mekah, Kiai Hasyim pernah bersumpah di Multazam, tempat paling mustajab di Ka'bah, hingga kemudian ditepatinya di tanah air. Kiai Hasyim lahir pada 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Lahir dengan nama Muhammad Hasyim dan menjadi anak ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari yang mendirikan pesantren keras di Jombang. Sedangkan kakeknya Kiai Usman adalah kiai terkenal pendiri pesantren Gedang di akhir abad ke-19. Dari keturunan sang ayah, Hasyim merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah yang merupakan putri dari Kiai Yakub. Tidak lama setelah menikah, Kiai Hasyim bersama istrinya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah 7 bulan di sana, istri dan anaknya meninggalkannya selama-lamanya. Setelah cobaan tersebut berlalu, ia memutuskan kembali ke Indonesia. Pada tahun 1893, Hasyim Asy'ari kembali lagi ke Mekah dan menetap di sana selama 7 tahun untuk menuntut ilmu. Hasyim Asy'ari mempelajari dan memperdalam ilmu agama Islam dengan berguru pada banyak ulama, salah satunya Syekh Mahfud At-Tirmizi.
Kiai Hasim selama di kota Mekah tidak pernah melupakan kondisi dan keadaan tanah air yang sedang dalam kondisi terjajah. Ketika sedang menjadi seorang pelajar di Mekah, Hasim Asy'ari sering berkumpul dengan teman-temannya yang negaranya sama-sama dijajah, mulai dari Malaysia, India, Burma. Kemudian beliau dan teman-temannya saling berdiskusi dan bercerita tentang keadaan dan penderitaan yang dialami bangsa mereka. Singkat cerita, Kiai Hasim lantas mengajak teman-temannya pada suatu malam di bulan suci Ramadan untuk bersumpah di hadapan multazam yang berada di dekat pintu Ka'bah, sekaligus menjadi tempat mustajab untuk berdoa di tanah suci. Sumpah tersebut berisi sebuah janji yang harus ditepati apabila mereka sudah sampai dan berada di negara masing-masing. Adapun perkara yang diikrarkannya adalah tekad untuk berjuang di jalan Allah demi tegaknya agama Islam, berusaha mempersatukan umat Islam dan upaya penyebaran ilmu pengetahuan serta pendalaman ilmu agama Islam. Bagi Hasim Asy'ari dan teman-temannya, tekad tersebut harus dicetuskan dan dibawa bersama dengan mengangkat sumpah, sebab pada saat itu kondisi dan situasi politik di negara-negara timur hampir bernasib sama, yakni berada di bawah kekuasaan penjajah bangsa barat. Setelah bersumpah di depan Ka'bah, Hasim Asy'ari akhirnya pulang ke tanah air untuk menepati janjinya. Demi menepati janjinya itu, Hasim Asy'ari memulai perjuangannya dengan melawan penjajah. Pada 1899, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Pendirian pesantren yang dilakukan pada masa kolonial Belanda tentunya mendapat rintangan dan halangan serta gangguan dari pemerintah kolonial. Sebab Belanda tidak ingin umat Islam di Indonesia maju dan pintar, melainkan sebaliknya. Ia ingin agar umat Islam tetap berada dalam kebodohan. Belanda pun menganggap pesantren milik Hasim itu berbahaya dan mengancam eksistensi pemerintah kolonial di Indonesia. Untuk itulah pesantren Tebu Ireng menjadi salah satu sasaran tindak represif penjajah. Pondok pesantren Tebu Ireng diserang dengan secara membabi buta oleh tentara Belanda. Bangunan pondok dirobohkan serta kitab-kitab agama dirampas dan sebagian dimusnahkan. Belanda juga menyebarkan fitnah yang mengatakan jika pesantren Tebu Ireng merupakan markas pemberontak dan pusat ekstremis muslim. Kepada para santrinya, Kiai Hasim mengatakan serangan yang dilancarkan oleh Belanda itu sepatutnya membakar semangat untuk terus berjuang demi tegaknya agama Islam dan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, Hasim Asy'ari dengan berani menolak kebijakan Saikeri. Melalui kebijakan itu, warga Indonesia diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Hasim Asy'ari menolak dengan tegas dan meminta semua bangsa Indonesia mengikuti sikapnya. Bahkan akibat dari aksi penolakan tersebut, beliau pun dipenjara dan disiksa selama 4 bulan.
Meskipun Hasyim Asy'ari disiksa oleh pemerintah Jepang, ia sama sekali tidak goyah dan teguh pada pendiriannya. Hasyim Asy'ari terus melakukan gerakan perlawanan selama hidupnya. Ia mengerahkan seluruh tenaga, waktu, ilmu, serta menggunakan organisasinya NU untuk menegakkan agama Islam dan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya, pada 25 Juli 1947, setelah 2 tahun kemerdekaan Indonesia, Hasyim Asy'ari wafat saat berusia 76 tahun. Itulah tadi kisah dari seorang ulama Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Semoga kisah beliau dapat menginspirasi kita untuk selalu berbangga dan menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, karena perjuangan yang beliau torehkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.